Ular. Sudah berapa orang pintar kamu datangi? 3 orang, Mas. Temen saya sendiri aja udah angkat tangan. Kamu menantang Bapak. Ini berat. Anakmu nekat masuk ruangan ritual Bapak sampai dibalikin sama khodamnya. Padahal Bapak di luar pulau. Dia bisa tahu semua ini, walaupun laganya nggak di sini. Mas, saya tahu Mas punya turunan ilmu penawar dari Bapak. Bisa nggak, Mas? Aku hanya senang koleksi benda-benda antik. Aku nggak ada bakat untuk menjadi paranormal dukun kayak Bapak. Saya harus kemana lagi, Mas? Ini. Aku ada benda ini. Ini ada penjaganya. Dapat menghalau aura negatif. Siapa tahu bisa menyembuhkan anak dan istri kamu. Dan kamu juga jadi aman. Ini bisa saya pegang, Mas? Iya. Makasih, Mas. Robi, ini ada satu kejanggalan lagi yang saya ingin tahu. Ada hal yang menarik di penglihatan saya. Saya ingin kamu ambil cincin yang warna merah itu, Robi. Ini vintage sekali, Roy. Terlihat tua sekali ya. Vintage. Wow. Oke. Saya melihat penampakan di dalam kepala saya berhubungan dengan cincin ini. Kamu tahu kan, kakekmu itu keras, ilmunya tinggi. Kasihan kamu. Aku nggak tahu kenapa kakek begitu benci sama aku dan keluargaku, Pak De. Pak De juga nggak tahu kamu berantem kenapa. Mungkin sama-sama keras, atau mungkin ada kata-kata kamu yang bikin Bapak sakit hati. Tapi kan nggak harus sampai kayak begini, Pak De. Ini sama aja kakek menginginkan kami mati. Begitulah kalau ilmu ketinggian. Sebetulnya yang marah itu bukan kakek kamu. Khodam dan penjaga-penjaganya yang marah. Makhluk-makhluk gaib yang ada di tubuh kakek banyak. Sampai anak buahnya pun banyak. Terus saya harus gimana, Pak De? Kasihan juga ibu. Sampai lumpuh begitu. Pak De nggak bisa ngobatin kalian. Kakek nggak nurunin ilmu Bapak. Tapi aku sudah titipkan keris pelindung kepada Bapak kamu. Dan kamu pakai ini. Ini apaan, Pak De? Wah, warna merahnya bagus banget, Pak De. Bukan cuma bagus, cincin itu bisa jagain kamu. Ya, buat jaga-jaga, siapa tahu ada yang menyerang kamu. Bisa jagain, Pak De? Iya. Dan ingat, cincin itu bisa jadi pengasihan. Boleh juga nih kalau buat pengasihan. Cincin ini. Boleh juga nih. Ada cewek nih. Boleh gue praktekin nih. Bekerja ya. Iya nih mas, mana bengkel jauh lagi dari sini. Saya boleh lihat dulu nggak? Siapa tahu bisa dibantu sih. Soalnya motor di rumah juga ada. Oh iya, boleh mas. Tadi aku cobain nggak bisa-bisa loh padahal. Oh, motornya tahu kali mbak siapa yang ganteng. Kamu hebat sih, tapi aku belum tahu nama kamu siapa. Kenalin, nama aku Astri. Aku Akbar. Ngomong-ngomong, kamu mau kemana? Nggak kemana-mana sih. Maksudnya mau pulang. Soalnya tadi dari tempat Pade. Nah, kalau kamu nggak ada rencana, temuin aku makan yuk. Aku lagi lapar banget nih. Kesini kan ada restoran bagus. Sekalian aku mau ngucapin terima kasih aku yang traktir deh. Mau ya? Yuk. Ya boleh. Yuk. Kamu kenapa? Bar? Nggak kenapa-napa. Sorry, aku harus ke tempat teman. Aku lupa. Yaudah deh, kalau gitu besok aja gimana? Tapi ngomong-ngomong, aku minta nomor HP kamu dong. Aku nggak punya ponsel. Hari gini nggak punya HP? Bohong banget sih. Kamu mau hindar ya? Enggak, beneran ya. Aku harus pergi sekarang. Selamat siang. Bisa nggak ya? Kamu bikin aku balikan lagi sama Nisa?
Cincin. Buat Nisa kangen dan balikan sama aku. Ternyata enak juga punya makhluk gaib. Bisa disuruh-suruh. Sekarang kamu mengikuti jejak kakekmu ya. Kamu berteman dan memelihara makhluk-makhluk gaib sekarang. Tapi aku nggak sejahat kakek. Kakek udah ngerusak hidupku dan keluarga aku, kek. Kakek udah nyiksa ibu. Kek, tolong, kek. Lepasin guna-guna dari kakek. Minta tolong saja sama makhluk-makhluk gaibmu itu. Ah? Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'udzuhu sinatu wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Man zalazi yasfa'u indahu illa bi'idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yu'tuna bi syai'in illa bima syaa wasi'a kursiyus samawati wal ardh wa la ya'uddu hifdzuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. Sadaqallahu. Ada apa? Kok tadi aku dengar ada suara perempuan teriak gitu ya? Nggak ada apa-apa, Nak. Nggak ada apa-apa, coba lihat. Papa tuh senang sekali loh melihat kamu rajin tahajud, rajin ngaji. Kamu pasti dilindungi Allah. Sekarang kamu lanjutin aja ngajinya, ya? Ya udah, aku masuk ya, Pak. Siapapun yang menyuruh kamu, katakan, Allah lebih besar dari semua kekuatan makhluk yang ada di bumi. Dan Allah tempat kita kembali. Takluklah hanya kepada Allah. Suaranya Ustadz Rozak, ayahnya Nisa. Ya Allah. Apa yang aku lakukan selama ini? Apa yang keluarga aku lakukan selama ini? Kami melupakanmu ya Allah. Pak. Nakbar. Waalaikumsalam. Nakbar. Nakbar, bangun. Bangun, kenapa? Tolong Pak Ustadz, tolong. Kenapa? Ada apa, Nakbar? Ada apa? Tolong aku dan keluarga aku Pak Ustadz. Kami semua terkena santet. Kami dikelilingi makhluk gaib, Pak. Dan nyontot kami sendiri. Itu kakek saya, Pak. Tolong saya, Pak. Tolong, Pak. Nakbar, sudah. Ayo kita duduk. Nanti Nakbar cerita semuanya. Ayo kita duduk. Pak Syahroni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Saya senang sekali melihat Pak Syahroni dan Ibu sudah kembali lagi ke rumah Allah. Iya Pak Ustadz. Tolong bimbing saya dan keluarga saya Pak Ustadz. Saya dan istri saya ingin sembuh dari santet Pak Ustadz. Insya Allah Pak Syahroni. Minta kepada Allah. Bukan kepada saya. Insya Allah diijabah. Kan saya cuma bisa mengantar. Iya Pak Ustadz. Oh ya Tante, Akbar di mana ya? Kok nggak kelihatan? Oh iya Anissa, kamu masih mau kan berteman dengan si Akbar? Iya Nisa, kamu mau kan maafin dia? Karena
peristiwa kemarin itu hanya salah paham semata. Iya Om, aku maafin kok. Loh. Hentikan! Loh. Hentikan! Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Hentikan! Ada suara apa tuh? Suara Iya Pak Ustadz, saya juga dengar. dari sana kayaknya. Ayo kita lihat. Ayo. Kita periksa Pak Ustadz. Ayo. Hentikan! Hentikan! Allahu Akbar! Tolong! Allahu Akbar! Tolong! Saran saya kalian harus minta maaf sama Pak Purnomo. Apalagi Pak Syahroni dan Ibu sebenarnya punya kesalahan di masa lalu. Sebenarnya Pak Purnomo itu sayang sekali sama Akbar. Makanya apa yang diperbuat kepada kalian itu cuma mewujudkan kekecewaannya Pak Purnomo kepada Pak Syahroni dan Ibu. Masalah profesi Pak Purnomo serahkan, itu urusan dia kepada Allah. Mudah-mudahan kalian lebih senang, lebih bahagia. Iya Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz. Mau apa lagi kalian ini datang ke sini? Pak, saya dan keluarga saya datang ke sini untuk minta maaf. Apalagi dulu waktu Akbar masih kecil, Bapak udah ngerawat dan menyayangi Akbar dengan sangat baik. Saya minta maaf, Pak. Mohon maafkan kalimat-kalimat saya yang kurang berkenan di hati Bapak. Pak, maafkan Rini juga ya Pak. Di masa lalu, saya pernah mengecewakan Bapak soal modal dan gaya hidup kami. Maafin ya Pak. Kakek, maafin aku, Kek. Kakek ternyata benar semua. Soal Akbar nggak mau kerja dan minta gaji enak, Kek. Kakek juga benar soal kerja kemarin. Seharusnya Akbar bersyukur, Kek, udah dapat makan, Kek. Makasih ya, Kek. Kakek udah mengajak kembali Akbar ke kenangan saat kita main bola dulu, Kek. Maafin Akbar ya, Kakek. Akbar kurang ajar sama kakek. Aku maafkan kamu, cucuku. Aku maafkan kalian semua. Sering-seringlah datang ke rumah ini. Rumah ini sebagian akan aku wariskan kepada kalian. Aku akan meninggalkan kehidupan paranormal. Aku akan memakai ilmuku hanya untuk menolong orang yang sakit, untuk mengobati mereka yang membutuhkan pertolongan, agar kelak kalau aku meninggal, aku bisa terbebas dari hal yang musyrik dan haram. Iya, Kek. Kakekku, Mas, Ibu, Bapak, kakek saya Pak. Maafkan aku, Rini. Oh, maafkan saya ya Pak. Pak. Makasih ya Allah. Maafkan saya.